Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita kembali lanjutkan dialog kita dengan Panglima TNI Jenderal TNI Muldoko terkait rencana reorganisasi di tubuh Tentara Nasional Indonesia. Masih bersama saya Pak Muldoko langsung dari kediaman Panglima di Jakarta. Baik Pak Jenderal, ini kalau kita bicara mengenai proyeksi besar bersama terkait reorganisasi TNI, saya punya dua catatan, yaitu peningkatan anggaran pertahanan NKRI, termasuk juga pemutakhiran alutsista yang dimiliki. Nah, Jenderal, bagaimana Anda selaku Panglima melakukan sinergi terhadap dua agenda besar tersebut? Dan kalau memang harus ada skala prioritas, yang mana dulu, Pak Muldoko, yang harus didahulukan? Sebenarnya tidak seperti itu, tidak mana yang prioritas ya, tidak. Bahwasanya kecenderungan lingkungan strategis harus disikapi dengan perubahan organisasi. Perubahan organisasi akan diselaraskan dengan alutsista yang disiapkan. Itu kira-kira rangkanya. Jadi begitu kita melakukan reorganisasi, maka alutsista itu akan menyesuaikan. Mau tidak mau, perkembangan lingkungan ini harus disikapi dengan perubahan organisasi. Dan dengan sendirinya, alutsista itu harus disiapkan. Kami memiliki keyakinan, ya. Presiden Jokowi juga Bapak Jokowi memiliki keyakinan penuh bahwasanya kalau kita melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi ke depan diharapkan bisa menuju kepada 6,5% dan mengarah ke 7% pada 2017. Maka proyeksi anggaran TNI pada 2016 nanti itu bisa mencapai 190 triliun. Dan apabila pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 nanti menuju pada 7%, maka anggaran TNI itu bisa mengarah ke 230 triliun. Sebuah perubahan yang signifikan, dan apabila TNI memiliki atau spend of money untuk kepentingan pertahanan seperti itu, maka semua bangsa Indonesia akan memiliki kebanggaan tersendiri karena uang yang sebesar itu akan bisa digunakan untuk membelanjakan sebuah alutsista yang cukup canggih, dan pasti semuanya itu memiliki deterrent faktor yang luar biasa. Mas Doni, ingin saya sampaikan bahwa implikasi dari perkembangan terakhir dari Laut Cina Selatan adalah adanya sebuah weapon race di antara negara-negara ASEAN. Sepertinya ada sebuah perlombaan persenjataan di kawasan ASEAN ini khususnya. Ini kenapa? Karena masing-masing negara ingin mempertahankan dirinya dengan baik. Karena ada perubahan lingkungan yang saat ini perlu disikapi. Untuk itulah memang kita sekali lagi tidak boleh berdiam diri, kita juga harus menyesuaikan. Karena kita akan selalu membangun balance of power di antara negara-negara tetangga kita. Itu kira-kira seperti itu, Mas Doni. Baik, Pak Muldoko, kalau sekarang TNI memiliki anggaran sekitar 100 sekian triliun, tapi kalau dalam proyeksi ke depan, seperti Anda katakan tadi, akan menggunakan 230-an triliun, apakah cukup, Pak? Apalagi dengan potensi ancaman yang Anda sampaikan tadi, ada weapon risk di kawasan Laut Cina Selatan, dengan anggaran seperti itu? Ya, sekarang ini sampai dengan program Minimum Essential Force, dan terakhir 2015 ini kita didukung anggaran pertahanan 102 triliun, terus menuju kepada 190 dan menuju kepada 230, ini sebuah perubahan yang signifikan. Saya pikir alutsista-alutsista yang diimpikan oleh prajurit-prajurit saya bisa segera terpenuhi, dan kami punya keyakinan itu cukup bagus perkembangannya bagi pembangunan TNI yang semakin besar ke depan. Pak Muldoko, bagaimana dengan kesejahteraan prajurit sendiri? Kalau reorganisasi dilakukan, ini sangat penting tentunya. Iya. Kalau kita mendefinisikan prajurit yang profesional adalah prajurit yang terdidik, terlatih, diperlengkapi persenjataan. Tapi jangan lupa, di dalamnya juga ada kata-kata prajurit itu sejahtera. Itu dalam undang-undang. Sehingga tugas melekat dari seorang Panglima TNI, satu sisi dia membangun kekuatan persenjataan yang baik, tapi pada sisi yang lain dia juga harus memperhatikan, membangun kesejahteraan prajuritnya dengan baik. Untuk itulah
saya selaku Panglima TNI dibantu oleh seluruh jajaran, para asisten telah menyusun rencana strategi ke depan. Kalau selama ini kita hanya menyusun rencana strategi di bidang pembangunan kekuatan TNI, maka Renstra berikutnya yang saya kembangkan adalah kita menyusun Renstra pembangunan kesejahteraan prajurit yang di dalamnya ada 4 poin diantaranya adalah bagaimana sistem penggajian, yang kedua sistem housingnya, perumahannya, yang ketiga bagaimana kesejahteraannya, yang keempat bagaimana pendidikan. Kami sudah lapor kepada Bapak Presiden bahwa remunerasi diharapkan pada tahun ini yang tadinya 37%, beliau menginginkan menjadi 50%, dan kami yakin bahwa pada tahun ini akan terrealisasi dan secepatnya terrealisasi karena Presiden sudah menyetujuinya. Kesejahteraan prajurit di bidang perumahan juga demikian. Presiden telah menggelontorkan 1,7 triliun untuk pembangunan perumahan prajurit. Ini harapan kita adalah ada perubahan-perubahan yang signifikan di bidang pembangunan perumahan prajurit. Sedangkan di bidang kesehatan, selama ini kita TNI telah dipotong 2% dari gajinya. Dan pemerintah ya, mulai dari Bapak SBY telah mengalokasikan subsidi 3% untuk kesehatan prajurit. Sehingga sejatinya prajurit sekarang memiliki 5% yang cukup bagus untuk meningkatkan kesejahteraan di bidang kesehatan. Demikian juga pendidikan. Itu langkah-langkah yang kita tempuh ke depan, dan harapan kita dalam Renstra sampai dengan 5 tahun ke depan ini, remunerasi prajurit itu harus sudah 100% bisa diterima oleh prajurit-prajurit kami. Itu kira-kira proyeksi bagaimana pembangunan kesejahteraan prajurit kita. Pak Muldoko, ini terkait dengan reorganisasi di tubuh TNI, lalu bagaimana upaya sinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia agar tetap sinergitasnya ini ada harmoni antara TNI Polri? Apakah di tubuh Polri juga menurut Anda agar nanti bisa harmoni harus sama-sama melakukan reorganisasi? Ya, langkah yang kita tuju adalah sebuah sinergitas yang bagus ya antara TNI dan Polri dalam setiap penugasan di lapangan. Sinergitas tidak bisa dibangun dengan begitu saja. Untuk itu harus dibangun sebuah integrasi dulu antara TNI dan Polri. Nah, untuk membangun sebuah integrasi yang bagus, maka kita perlu sebuah sarana untuk membangun emosi di antara mereka. Untuk itulah saya bersama Jenderal Sutarman, Bapak Kapolri yang sebelum ini, menyusun sebuah rencana strategis bagaimana taruna-taruna dari Akademi Militer dan taruna TNI ya, dan taruna dari kepolisian kita blending jadi satu di Magelang untuk mengikuti pendidikan bersama-sama. Dari situ akan terbangun sebuah emosi yang terbangun dengan baik, maka integrasi akan terjadi. Kalau integrasi antara TNI Polri terbangun dengan bagus, maka saya punya keyakinan penuh bahwa di dalam penugasan nanti di lapangan, sinergitas itu akan otomatis berjalan. Dan ini sebenarnya telah kita buktikan pada saat kami dulu bersama-sama dengan kepolisian bergabung menjadi satu di pendidikan di Magelang. Kondisi-kondisi seperti itu telah membangun kohesivitas kita di lapangan. Ini yang kita hidupkan kembali. Selanjutnya ada pendidikan-pendidikan lanjutan seperti Sesko TNI. Itu juga sudah mulai tahun lalu TNI sudah bergabung, kepolisian sudah ikut bersama kami. Dan selanjutnya seperti itu. Harapan kami melalui hal-hal seperti itulah sinergitas antara TNI Polri terbangun dengan baik dan memberi kemudahan pada saat mereka berkoordinasi di lapangan. Itu Mas. Baik, Pak Muldoko, saya ingin mengakhiri diskusi kita pagi ini dengan sebuah statement dari Anda terkait reorganisasi di tubuh TNI. Apakah kira-kira akan rampung semuanya di tahun 2017 atau paling lambat di tahun 2019? Dan bagaimana komitmen Anda selaku Panglima TNI, Komandan tertinggi di TNI untuk mengawal reorganisasi ini? Bisa nggak Pak, Bapak kawal sampai selesai tahun 2017 atau 2019? Ya, kalau saya lihat Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia menginginkan itu secepatnya berjalan. TNI juga demikian, menginginkan makin cepat makin bagus. Tapi sekali lagi semuanya itu tergantung dari keuangan negara. Kami sangat berkeinginan semuanya bisa tuntas dalam tempo yang sesuai atas proyeksi kami.
Tapi sekali lagi semuanya akan tergantung kepada bagaimana kondisi keuangan negara nanti. Harapan kita adalah TNI akan mengawal penuh atas pemerintahan yang saat ini dan seterusnya di dalam melakukan pembangunan nasional. TNI memiliki kepentingan yang tinggi karena kalau pembangunan berjalan dengan baik, pertumbuhan ekonomi tumbuh dengan bagus, maka itu berimplikasi atas kesejahteraan prajurit, atas pemenuhan alutsista, dan pembangunan kekuatan yang semakin modern ke depan. Untuk itulah kami beserta seluruh prajurit akan mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional ini agar semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan yang diimpikan oleh masyarakat Indonesia. Demikian dan saya terima kasih kepada masyarakat Indonesia karena selama ini telah memberikan dukungan yang luar biasa atas pembangunan kekuatan TNI dan bagaimana TNI berposisi yang pas untuk bersama-sama dengan rakyat menuju kepada bersama rakyat TNI kuat. Itu, terima kasih. Pak Muldoko, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu. Salam buat seluruh prajurit di TNI. Selamat pagi dan selamat bertugas, Jenderal. Terima kasih akan kami sampaikan. Ya, baik. Pemirsa, demikianlah diskusi kita pagi ini dengan Panglima TNI, Jenderal TNI Muldoko terkait dengan upaya reorganisasi di tubuh Tentara Nasional Indonesia.